Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga keadaan kita masih tetap semangat dalam mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Kasih Allah selalu baru di setiap pagi, kasih-Nya lebih dalam dari samudra dan lebih kuat dari bentangan langit biru. Kasih itu juga yang telah menyelamatkan kita semua. Kita awali ibadah ini dengan kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 5, bait yang pertama dan ketiga. Mari kita masuk dalam doa untuk pembukaan dan juga untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapa Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puja dan puji kami umat-Mu naikkan ke hadapan-Mu, karena Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Dan kuasa-Mu lah yang berkuasa atas segala yang ada di muka bumi ini. Kepadamu lah kami umat-Mu memohon berkat perlindungan atas hidup kami. Seringkali kami tidak setia kepadamu ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa, dan baharuilah hati dan hidup kami dalam kasih-Mu. Serta tuntunlah kami dengan firman Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Mazmur 91 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Di Thailand yang terkenal sebagai negeri gajah, kita dapat menyaksikan akrobat gajah. Yang dilakukan bukan saja di dalam panggung yang tertutup seperti sirkus misalnya, tetapi justru di lapangan yang terbuka. Gajah-gajah itu dilatih sedemikian rupa sehingga bisa menari-nari, kemudian berjalan dengan kedua kaki yang terangkat ke atas. Dan masih banyak lagi atraksi-atraksi lainnya yang boleh ditunjukkan di dalam akrobat itu. Lalu pada akhir pertunjukan itu, para penonton diminta untuk tidur-tiduran di lapangan. Sementara gajah akan lewat di antara mereka. Turis-turis asing yang menonton atraksi maju ke depan dan tidur-tiduran di lapangan tersebut. Pertama, gajah kecil dulu yang lewat di atas tubuh mereka tanpa menyentuh sama sekali. Kemudian gajah besar berjalan di belakangnya, dan ketika melewati turis-turis itu, ia pura-pura menurunkan kakinya tepat di atas muka orang-orang itu yang sedang berbaring, seakan-akan mau menginjaknya. Melihat kaki gajah yang besar itu berada tepat di depan hidungnya, maka turis-turis itu menjerit ketakutan
dan kemudian lari meninggalkan lapangan. Tidak lama kemudian ada seorang anak kecil yang tampil ke depan. Ketika gajah itu mau menginjak mukanya, anak itu tidak berteriak-teriak atau merasa ketakutan. Anak itu tetap tenang-tenang saja, bahkan dia sempat menyanyi-nyanyi. Gajah itu lewat di atasnya tanpa menginjaknya. Kemudian gajah itu berbalik lalu mengulurkan belalainya yang panjang dan melilit tubuh anak kecil itu. Anak itu tetap tidak berteriak-teriak ketakutan. Lalu gajah itu membuka mulutnya dan pura-pura mau menelannya. Anak itu tetap masih bisa bernyanyi-nyanyi. Akhirnya gajah itu mengangkat tubuh anak itu dan kemudian meletakkannya di punggungnya, tepat di atas pangkuan pawangnya. Rupanya anak itu adalah anak pawang gajah itu. Itulah sebabnya ia tidak merasa takut. Ia tahu bahwa yang mengendalikan gajah itu adalah bapaknya sendiri. Ia tahu bahwa bapaknya tidak mungkin mencelakakan dia. Walaupun belalai gajah itu melilitnya, dia tidak merasa takut. Karena ia tahu bapaknya lah yang mengendalikan gajah itu. Bapaknya memegang kendali atas perbuatan gajah itu. Karena dia punya hubungan yang erat dengan pawang itu, maka ia tidak perlu khawatir dan takut ketika dilewati oleh gajah itu. Ibu bapak saudara-saudaraku, dunia ini penuh dengan kesulitan, penderitaan dan masalah. Ketika kita bangun dari tidur kita, persoalan sudah datang. Begitu kita menarik nafas, problema sudah mendekat. Tetapi meskipun demikian, ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena kita tahu siapa yang mengendalikan dunia ini. Bapa kita di sorga mempunyai kuasa yang mutlak atas seluruh alam semesta ini. Sebab dialah yang menciptakan dan dia jugalah yang memeliharakan. Sebab itu bila persoalan, sakit, penyakit dan kesulitan datang dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Bapa di sorga yang memegang kendali atas diri kita dan atas seluruh dunia ini. Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 91 yang menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini mengajak kita, orang percaya, untuk teguh percaya kepada Tuhan di dalam hidup yang terus-menerus ditandai dengan permusuhan,
pencobaan, ancaman, malapetaka, dan rintangan. Pemazmur memberikan gambaran bagaimana Tuhan memberikan perlindungan dalam hidup ini. Dikatakan ancaman dari jerat perangkap burung. Ayat 3. Jerat penangkap burung ini menunjukkan pada orang-orang fasik dengan niat jahat mereka terhadap orang-orang yang percaya, serta penyakit sampar yang mematikan. Pemazmur katakan Tuhan akan melepaskan kita dari semua ancaman itu dan menempatkan kita di bawah sayapnya untuk melindungi kita. Ayatnya yang keempat. Ketika teror yang datang siang dan malam, baik itu peperangan ataupun wabah penyakit yang dahsyat, ayat 5 sampai dengan 6, yang menyebabkan 1.000 orang rebah di sisi kita dan 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi tidak akan menimpa diri kita. Kita hanya bisa menontonnya, termasuk melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik yang dikatakan pada ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saudara-saudaraku, jikalau Tuhan kita jadikan tempat perteduhan dan perlindungan dalam kehidupan ini, maka malapetaka tidak akan menimpa kita, atau Tuhan tidak akan membiarkan tulah untuk mendekat ke rumah kita. Karena Tuhan itu akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di seluruh jalan kehidupan kita. Ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Membuat kita juga dapat bertahan dan selamat dari serangan orang-orang jahat yang memiliki sifat seperti singa dan juga ular. Bahkan menjadi pemenang atas mereka. Ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku, pemazmur meyakinkan kita bahwa Tuhan adalah penyelamat, pelindung, Allah yang setia dan yang selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya tidak perlu takut dalam menjalani hidup yang penuh dengan kesulitan, penderitaan, ancaman, dan rintangan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, menginjak hari-hari ke depan, kita masih banyak menghadapi hal-hal yang menakutkan dan mencemaskan kita. Mulai dengan wabah pandemi COVID-19, bencana alam, dan hal-hal lain yang mengecilkan hati kita dan tidak menyenangkan kita. Seakan-akan di tengah-tengah dunia ini tidak ada lagi tempat yang aman, bahkan tempat yang aman bagi kita. Bahkan di dalam rumah kita sendiri pun kita tidak merasa aman. Namun kesaksian Daud dalam Mazmur ini menyampaikan kepada kita bahwa kita dapat memperoleh perlindungan yang aman di dalam Tuhan.
Kesaksian ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Karena kita adalah orang-orang yang sering kurang percaya. Kita sering berbuat seperti Petrus yang lekas bimbang ketika menghadapi bahaya. Yang diceritakan kepada kita dalam Matius pasal 14 ayat 29 sampai dengan 31. Ketika Petrus dalam perahu melihat bahwa Yesus ada di tepi pantai, maka Petrus berkata kepadanya, "Jikalau engkau itu adalah Tuhan, maka suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Turunlah, datanglah." Ketika Petrus tetap menatap wajah Tuhan Yesus, dia tetap dapat berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dia mendengar gemuruh angin di tengah-tengah danau, dia kemudian mengalihkan pandangannya dari Tuhan Yesus dan melihat kepada angin dan gemuruh di laut tersebut. Pada saat itulah dia tenggelam. Lalu ketika dia akan tenggelam, dia berkata, "Tuhan, tolong aku." Lalu Tuhan pun datang menolongnya dan berkata, "Hai kamu orang yang tidak percaya." Oleh karena itu, ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu terus-menerus mendengarkan Tuhan yang selalu berkata di dalam firman-Nya, "Aku akan menyertai engkau di dalam segala kesesakan." Lalu dengan rendah hati kita akan berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Markus 9 ayat 24. Karena itu ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, percayalah dan mempercayakan dirilah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan hadir dengan kuasa-Nya untuk memberikan pertolongan dan perlindungan bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa pengasih dan penyayang, yang kami sapa, sembah, puja dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Kepadamu Tuhan kami mengangkat hati kami seraya mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang Kau boleh nyatakan bagi kami pada saat ini, yaitu kesaksian Daud yang dinyatakan di dalam Mazmur 91. Daud mengajak kami semua untuk tetap percaya di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesusahan, penderitaan, hambatan dan rintangan ini, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mengandalkan Tuhan dengan segala kuasa kasih dan nikmat-Mu yang sangat sempurna itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami masing-masing. Biar kiranya firman-Mu ini menguatkan kami dan mendorong kami untuk datang kepadamu serta berkata, "Tuhan, tolonglah kami yang kurang percaya ini." Dan Tuhan pun akan datang dalam kehidupan kita masing-masing, hadir dengan kuasa-Nya untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada setiap kita dalam segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada saat ini juga kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga warga jemaat Tuhan
mulai dari sektor 1 sampai dengan 9, dan juga pos pelayanan Karang Satria. Tuhan berkenan memberkati mereka, keluarga demi keluarga, pribadi lebih lewat pribadi, sehingga di dalam segala hal mereka juga merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan pertolongan dan perlindungan kepada mereka dalam segala keadaan hidup yang sedang mereka jalani. Jangan biarkan mereka tenggelam dalam segala pergumulan, dalam segala kesusahan dan penderitaan yang sedang dialami. Tapi topang mereka dengan kuasa-Mu sehingga mereka mampu untuk mengatasi semua itu dan tidak akan pernah kehilangan pengharapan kepada-Mu dalam segala keadaan yang sedang mereka alami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit, bahkan juga mungkin terpapar COVID-19. Tuhan, dimanapun mereka berada, entah mereka berada di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan lawat mereka dengan kuasa-Mu dan berikan kepada mereka keteguhan hati dan ketenangan dalam menghadapi situasi. Lalu mereka tetap menengadah kepada-Mu, memohon pertolongan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Lalu biarlah Tuhan berkenan memberkati semua yang dipakai untuk kesembuhan mereka, mulai makan dan minum mereka, obat-obatan dan lain sebagainya. Bahkan juga para perawat di rumah sakit dan dokter-dokter yang berusaha untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk sesamanya yang menderita sakit. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami duka cita oleh karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka untuk selama-lamanya. Biarlah mereka tetap teguh beriman kepada-Mu, dan dengan iman yang teguh kepada-Mu mereka dapat memandang tembus segala duka yang telah terjadi. Bahwa di balik semua itu mereka boleh melihat dan menantikan karya Tuhan yang Tuhan perbuat sepeninggal kekasih-kekasih mereka. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang masih sampai saat ini masih terus berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, nyatakanlah juga kuasa-Mu melalui segala program yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu peraturan protokol kesehatan yang patut dipatuhi oleh semua orang, para medis yang bekerja di rumah sakit untuk sesamanya menderita sakit, khususnya mereka yang terpapar COVID-19, dan juga vaksinasi COVID-19 secara massal yang dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 bersama dengan TNI dan Polri, dan juga para pejabat di daerah-daerah yang saling bahu-membahu untuk mewujudkan vaksinasi secara nasional ini. Dan semuanya dimaksudkan untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu dalam menjalankan tugas pelayanan mereka dalam keadaan yang terbatas oleh karena pandemi ini. Bila gereja-gereja-Mu tetap tekun menjalankan tugas pelayanan mereka terhadap seluruh warga jemaat yang dilayani, dan di dalam pelayanan itu mereka boleh menampakkan kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dan hadir di tengah-tengah kehidupan seluruh warga jemaat-Mu, menolong dan melindungi mereka dari berbagai hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Sehingga di dalam pelayanan ini nama Tuhan juga yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Inilah seluruh doa dan permohonan kami pada saat ini yang kami pertaruhkan semuanya kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang menang untuk keselamatan kami, penebus dosa kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yakni umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.